Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 11 Mei 2026, hari Senin, yang dimana ini adalah minggu kedua di bulan Mei 2026. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Ya, oke. Ya, ini sementara ini akan saya langsung update aja ya, supaya tidak lama, karena ternyata kemarin dampak dari NFP itu tidak memberikan kita kejelasan apapun ya, karena market masih dipengaruhi oleh sentimen dari Amerika yang potensialnya adalah untuk bisa tercapai kesepakatan damai ataupun bisa untuk mengakhiri perang gitu kan ya. Oke. Update terbaru untuk masalah NFP kemarin ya, kita sudah tahu semua lah untuk masalah NFP kemarin itu adalah data NFP di hari Jumat kemarin, itu adalah naik sebenarnya dari konsensus, tapi kalau dilihat dari data sebelumnya itu sebenarnya adalah turun ya. Jadi kalau dilihat data sebelumnya ini sebenarnya sih positif ya, karena kalau dilihat kita let's say ambil dari bulan Maret ya. Maret ini kan dropnya jauh sekali, dari minus 92 ternyata yang keluar aslinya 133. Nah, dari 133 ke 178 itu kan luar biasa positif. Kemudian dari 178 ternyata yang keluar adalah positif 185. Nah, dari 185 ini ternyata turun menjadi 115. Jadi sebenarnya overall ini adalah positif banget untuk USD, karena dari segi tingkat tenaga kerja ini masih bagus ya, yang dimana berarti secara ekspektasi The Fed untuk tidak ada potong suku bunga, saya rasa ini masih flat gitu kan, masih masih tidak perlu gitu kan ya, karena kalau dibilang belum terlalu parah banget dari segi NFP ataupun tingkat pengangguran, dan juga tenaga kerja ini masih stabil semua, tingkat pengangguran masih flat juga di angka 4,3%. Jadi tidak ada alasan ataupun tidak, untuk sementara ini tidak diperlukan alasan untuk potong suku bunga ya. Untuk saat ini tidak ada ataupun belum ada alasan untuk potong suku bunga lebih lanjut, karena dari segi NFP masih positif, sedangkan dari segi tingkat pengangguran masih flat juga di angka 4,3%. Sedangkan untuk dari segi The Fed sendiri untuk masalah tingkat suku bunga, kalau kita lihat terakhir sekarang ini adalah tidak ada potong suku bunga sampai kalau nggak salah September ya, berarti September sampai di kuartal 3 ya, mendekati kuartal 4 di tahun 2026 ya di sini. Nah, di akhir 2026 baru ada kemungkinan ada potong suku bunga. Bahkan ini nggak ada ya, sorry. Ini berarti sampai akhir tahun tidak ada potong suku bunga berarti ya. Nah, ini sampai Januari 2027 ini masih tinggi, yang masa 3,5 sampai 3,75 ini masih lumayan tinggi ya. Jadi untuk sekarang sih sebenarnya tidak ada alasan kenapa potong suku bunga. Tapi sekali lagi, concern masalah inflasi, dari masalah harga minyak yang naik, kemudian dari masalah geopolitik dan sebagainya, itu pasti akan mempengaruhi harga dan sebagainya. Oke, update untuk masalah geopolitik sekarang adalah jika kita melihat dari hari Rabu ya kan, hari Rabu kita tahu beritanya adalah Trump pause untuk masalah Project Freedom-nya. Kemudian masih di hari Rabu ya, Rabu seperti apa, Rabu sore seperti apa, dan Rabu malam seperti apa. Kemudian di hari Kamisnya ini masih positif karena akibat dari kemungkinan Iran akan ada progres positif, itu juga didukung oleh Trump dan juga didukung oleh media ataupun orang-orang yang ada di Pakistan gitu kan ya, untuk adanya potensi untuk yang namanya pembicaraan lebih lanjut supaya lebih bisa segera menyelesaikan perang antara kedua negara tersebut. Karena kalau dibilang ini sudah termasuk 8 minggu ya, sudah hampir 10 minggu, atau bisa dibilang selama ketidakjelasan ini adalah kalau 8 minggu berarti sudah 2 bulan, mendekati 10 minggu berarti mendekati hampir 3 bulan ya. Ini sementara masih positif semua ya kan, masih positif semua sampai akhirnya di hari Kamis malam ini kan kita tahu marketnya drop lumayan ekstrim ya, akibat yang namanya kalau nggak salah Iran itu tidak setuju masalah apa yang diberikan oleh
Trump gitu kan ya. Kemudian di hari Jumat pagi kita masih positif juga akibat dari Iran mereview ulang untuk masalah proposalnya itu. Dan akhirnya pagi ini update-nya adalah Iran menolak untuk masalah itu ya menolak untuk masalah Iran dengan Amerika gininya proposalnya. Kemudian dari segi Trump sendiri juga bilang ini reject ya, ataupun tidak suka akibat respon dari Iran masalah apa yang sudah Amerika berikan untuk di sini ya. Di sini totally unacceptable. Nah, jadi di sini Trump tidak menginginkan hal tersebut ya, berarti ya kita tahu lah ya. Jadi kalau semisalnya Trump sudah bilang tidak sesuai, karena sekali lagi ya ini simpelnya adalah begini ya, ini sekali lagi untuk masalah berita geopolitik ya, pengennya Amerika itu adalah cuman satu untuk saat ini ya, yang sementara ini kita sudah lihat, yaitu adalah Iran tidak boleh punya sumber daya nuklir, baik itu masalah bikin senjata nuklir atau masalah bahan dari nuklir sendiri yaitu uranium ya, itu tidak diperbolehkan. Trump itu nggak pengen. Nah, dari segi Iran sendiri, tambahan dikit ya dari Trump adalah selain yang namanya nuklir, masalah Selat Hormuz itu adalah kalau bisa dibicarakan dengan Amerika, entah mungkin masalah tarif keluar masuknya kapal dan sebagainya, nggak tahu lah, pokoknya untuk sementara ini katanya Amerika yang akan menggelar situasi lalu lintas untuk di Selat Hormuz ke depannya ya gitu kan. Nah, sekarang dari segi Iran sendiri, Iran nggak pengen masalah entah itu uranium dan juga nuklirnya itu diintervensi sama Amerika. Tetap kekeh masalah nuklir dan juga uranium itu tetap mereka adalah tetap dilakukan gitu kan bahasanya ya. Kemudian dari segi Selat Hormuznya juga bahwa Amerika tidak boleh ikut campur masalah negara ataupun masalah Selat Hormuz yang ada di sana, karena bisa dibilang katanya itu merupakan sumber pendapatan krusial bagi Iran. Jadi alangkah baiknya kalau memang Amerika tidak ikut campur masalah Selat Hormuz, dan apapun yang dilakukan oleh Iran itu di Selat Hormuz tidak boleh ada ikut campur di Amerika. Jadi ya udah begini kan ya. Yang satu pengen ke utara, yang satu pengen kekeh tetap ke selatan. Jadi ibaratnya adalah batu kali yang kuat dan hitam gitu kan ya, ketemu sama batu tambang yang putih yang tebal juga. Jadi kalau udah batu kali ketemu batu tambang, ini keduanya beradu sama-sama keras gitu kan ya. Batu ketemu batu yang sama-sama keras ya, begini hasilnya ya, tidak jelas. Awalnya positif banget, kemudian di counter balik tidak ada kejelasan ya. Ini membuat market sebenarnya tidak begitu enak di trade ya, jujur ini sebenarnya tidak begitu enak di trade, tapi kalau dilihat dengan sudah jangka waktu 8 minggu ya, sudah masuk 2 bulan lebih, mendekati 3 bulan lah let's say, sebenarnya progres untuk positif menurut saya sih ada ya, progres untuk positif menurut saya sih ada ya, progres positifnya untuk ada. Karena kalau dilihat juga alasannya sendiri ya, selain masalah kemungkinan akan ada proposal baru dan sebagainya, bisa jadi karena sekali lagi ini sudah berlarut-larut masalah Amerika dan Iran ya kan. Entah mungkin di Kongres di Amerika bakal ada, nggak tahu, yang baru ya kan, entah apapun itu yang baru dari segi Amerika dan Irannya, nggak tahu lah ya, kita tunggu aja lah. Jadi untuk sekarang update-nya adalah masalah proposal Amerika dan Iran ini keduanya sama-sama di reject, tidak setuju, tidak bagus, unacceptable lah bahasanya, apapun itu pokoknya menolak ya masalah proposal yang diberikan oleh Amerika ke Iran. Kemudian responnya juga negatif, dan kemudian juga Trump bilang juga ini unacceptable. Ini beneran kita pusing juga ya. Sebenarnya sih ada satu hal yang bikin sedikit lucu ya untuk dari segi gold di sini. Jadi di sini akan saya pakai untuk masalah COT data ya. Jadi untuk kalau kita lihat masalah COT data di minggu lalu ya,
Di minggu lalu ini kalau kita lihat ada satu hal yang lucu sebenarnya untuk masalah gold ya. Jadi kalau kalian lihat di sini COT-nya ya, kalian bisa lihat sendiri. Ini merupakan data COT yang bisa saya bilang cukup ekstrim perubahannya. Oke. Di sini saya breakdown secara simpel aja. Kita bandingkan dari 28 April sampai yang minggu lalu tanggal 5 Mei ya. Ini kan non komersial, para smart money, komersial para hedger dan juga di sini para trader kecil. Kita bandingkan yang 2 minggu lalu aja ya. Di sini 211.818 dan di sini minggu lalu 211.814. Perubahannya hanya menutup minus 4. Jadi dari segi non-com ataupun para smart money itu masih relatif besar banget untuk masalah longnya. Ya, bisa dibilang tidak ada menutup long ataupun tidak ada smart money yang bertaruh menutup long posisinya ataupun menutup posisi buy-nya. Bahkan kalau kita lihat ya, justru yang melepas posisi adalah short-nya. Jadi 2 minggu lalu ada penambahan short sebesar plus 3.000. Kemudian di minggu lalu dilepas shortnya minus 3.000 dan longnya ini bisa dibilang sedikit. Jadi dari segi non-com sendiri lebih banyak melepas short daripada melepas long. Jadi ya udah, ini pertanda dari segi non-com masih ada positif buat naik dan itu juga didukung oleh komersial sendiri. Yang dimana di sini sudah mulai ada penambahan shortnya sendiri ya. Karena kita tahu komersial ini kan biasanya adalah untuk melawan tren. Jadi dari segi komersial sendiri menutup sebanyak minus 2.000 dari segi long, kemudian dari segi short itu menambah 1.700. Ya, jadi kalau kita lihat secara non-com dan juga com di sini adalah dari segi longnya ini turun sedikit dari segi non-com, tapi dari segi shortnya ini lebih besar penutupannya. Kemudian dari segi komersial lebih banyak menutup long dengan menambah 1.700 atau 1.800 dari shortnya. Dan kalau kita lihat dari segi net positionnya di sini meningkat dari 159 ke 163 untuk non-com dan juga untuk komersial sendiri dari 194 ke 198. Jadi secara logika simpelnya adalah dari non komersial dan juga komersial di sini adalah sekarang non-com yang lebih banyak berekspektasi marketnya bergerak naik. Dan komersial di sini menghedge-nya dengan cara menambah posisi short sebanyak 1.800 kontrak. Ya, jadi kalau dilihat berarti di sini adalah untuk mungkin bisa dibilang untuk pertama kalinya ya dalam sejarah ya. Coba saya ganti ya, mungkin selama setahun terakhir lah ya. Selama setahun terakhir, angka di sini minus 4 itu bisa sangat luar biasa positif banget berarti ya. Karena bisa dibilang dari 2 minggu lalu hanya penutupan 1.000 dan 2 minggu lalu penutupannya cuma 1.075 untuk yang long. Kemudian di minggu lalu itu penutupannya hanya berkurang 4. Jadi bayangin cuma 4 kontrak dilepas. Jadi sisanya mandek ya kan. Alhasil yang bikin ini naik net postnya adalah para spekulan besar itu melepas posisi shortnya. Berarti potensialnya untuk di minggu ini adalah cenderung untuk bergerak bullish. Oke, karena dari segi minggu lalu tidak ada penurunan dari segi non-com longnya, tapi justru lebih besar dari shortnya sendiri. Itu ya. Jadi untuk sekarang potensialnya adalah marketnya di minggu ini bisa bullish, tapi tentu aja tidak serta-merta langsung jebret naik, kecuali sama kayak kemarin di minggu lalu ya, hari Rabu keluar berita Trump sampai malam ya, itu positif hijau, itu luar biasa hebat sih ya. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu 13 jam ya, 13 candle ataupun 12 jam itu positif hijau semua. Ya itu bisa aja terjadi kalau tiba-tiba Trump ngomong sesuatu gitu kan ya. Tapi kalau logikanya sih seharusnya minggu ini kita tutup bullish juga. Oke, kita cek dari segi weekly. Oke. Ntar ini kayaknya saya hapus dulu ya. Weekly. Oke, dari segi weekly kalau kita lihat apakah kita mendapatkan bullish engulfing? No. Ya, kita tidak mendapatkan bullish engulfing secara bentuk candlenya. Tapi kalau kita lihat kita mendapatkan bullish engulfing dari segi bodinya. Oke, bodinya itu kita mendapatkan bullish engulfing dan kalau kita lihat dari versi
line chart itu kita mendapatkan yang namanya body candle close di harga 4.717 ataupun di atas angka psikologi 4.700. Oke. Memang secara body, secara kondisi-kondisi sebelumnya ya kayak di 2 minggu yang lalu, ini kan body candlenya besar ya, walaupun tidak ada engulfing dari segi bearishnya, tapi bodinya yes itu engulfing. Kalau kita lihat dari segi candle sekarang ya, yang minggu lalu terjadi, ini kan bentukannya bisa dibilang hampir engulfing ya, tidak ada body candle close di atas 4728 soalnya ya. Tapi dari segi bodinya ya ini adalah engulfing body, mengengulf bodinya doang ya, tidak mengengulf sampai ekor-ekornya ya. Bisa dibilang sih ini mengengulf body dan ekor bawah ya, mengengulf body dan juga ekor bawahnya, tapi ekor atasnya belum ada di engulf. Jadi bisa dibilang ya ini dibilang sebagai engulfing ya mungkin dari bawah dan juga bodinya doang ya. Jadi kalau dibilang saya positif untuk bullish untuk di minggu ini, saya rasa sih iya ya. Kalau kita lihat juga dari segi stokastiknya ini sudah mulai mepet lagi di 43 dan 40, sedangkan dari segi RSI-nya di angka 53 ataupun 54 lagi dikit ya. Jadi kalau kita lihat secara RSI dan juga stokastik dari segi weekly ini sih masih belum menunjukkan adanya positif naik banget ya kan. Ini masih flat sebenarnya, tapi untungnya sih dari segi RSI ini masih di atas 50, masih ada positif naik, sedangkan dari segi stokastik dia juga nggak turun di sampai di bawah 30. Jadi ini kalau dibilang masih bisa bullish ya, ini masih bisa bullish juga. Oke. Sekarang kita ke daily. Nah, di daily sekarang berarti kita sudah mendapatkan yang namanya, sekali lagi ya, daily. Kalau kalian ingat analisa terakhir kemarin pada saat di hari hari Kamis ya kalau nggak salah ya, hari Kamis. Sekali lagi kita mendapatkan yang namanya bullish fair value gap di sini ya kan. Ini marketnya sudah retest bullish fair value gapnya. Kemudian di sini juga kita mendapatkan yang namanya change of character internalnya di sini. Kemudian kita mendapatkan yang namanya inverse fair value gap di sini, ya kan? Kalian campur aduk lah semuanya di sini ya. Kemudian 4645 kita juga ketemu yang namanya resistance become support. Jadi apapun penurunan ya yang ada dari harga selama harga itu masih berada di dalam 4.600 ya, even tuh dia drop sampai 4.600. Atau enggak dia drop sampai 4645. Menurut saya itu adalah masih consider sebagai bullish bullish structure. Sekali lagi kalau mau lebih amannya adalah tunggu ada body candle close di atas 4772 ya. Jadi kalau ada body candle close di atas 4772 itu bisa menjadi trigger marketnya akan luar biasa bullish ke depannya. Oke? Dan kalau kita lihat berarti apakah ini marketnya sudah retest dari fair value gap bullishnya? Yes, ini juga sudah retest. Terus apakah ada kemungkinan marketnya di sini akan mengulang seperti kejadian kayak di tanggal 7 April? Bisa jadi ya. Karena kalau kita lihat ya, memang ini kan kita tidak bisa berpaku 100% sama ya dari segi bentuk candle maupun secara bentukan candlenya. Entah pun dari segi bentukan pergerakan candlenya. Cuman yang bisa kita ambil sisi positifnya ya dari pergerakan di sini adalah kalau kita melihat dari kondisi sebelumnya ya, ini kan awalnya adalah bullish fair value gap nih. Ya, ini kan sudah dites sekali, kemudian marketnya tutup di dalam, kemudian besoknya baru dia bullish. Nah, apakah ada potensial dia di sini akan menjadi seperti itu? Kalau misalnya hari ini ya kita mendapatkan marketnya tutup di dalam bullish fair value gapnya, berarti ada kecenderungan marketnya akan bisa untuk retrace lebih jauh ke bawah lagi sebelum marketnya bisa lanjut bullish lagi. Ingat, dari segi daily kita ini masih tegak lurus naik. Ya, ingat daily sekarang ini adalah marketnya itu seperti ini. Ya. Low, lower high, lower low, higher high. Baru begini doang. Ya, baru tegak lurus. Yaitu baru seperti ini.
Ya, dia itu baru tegak lurus seperti ini. Jadi belum ada ngebuat higher low. Ya, secara daily ini belum ada ngebuat higher low. Dan kalau kita paksa untuk memakai yang namanya Fibonacci potensialnya untuk mencari potensi terjadi higher low, berarti ditarik dari harga 4,5 sampai tertinggi kemarin 4764. Maka kalian bisa lihat retest change of character itu adalah 38,2. Kemudian retest daily support become resistance become support itu hampir 50%. Dan sampai 61,8 itu adalah angka psikologi 4600. Jadi itulah yang saya bilang, sekalipun nih marketnya ngedip cukup jauh ke bawah ya. Ini kemungkinan marketnya akan bisa retest mungkin sampai 4600 kalau mau sampai level psikologi 4600 ya. Tapi kalau kita lihat ya, ini kan 4645 sebagai resistance become supportnya yang cukup lumayan valid ya kan. Jadi harapan saya adalah, karena kita mengharapkan, saya pribadi sih mengharapkan marketnya retrace. Mungkin sampai 4645 ya, biar retest dari segi daily-nya, atau enggak mungkin ya udah dropin sampai 4600, tapi dengan syarat tidak boleh ada body candle close di bawah 4645. Mungkin kalian ngide untuk bisa buy limit di 4600 atau enggak 4601 supaya pas dengan 61,8 VIM-nya. Tapi sekali lagi, ini kalau kalian buy limit di sana hanya hajar buy limit, tentu aja stop loss-nya pasti wajib di bawah 100. Berarti 1000 pip itu adalah minimal untuk kalian bisa ambil buy di 4600 dengan buy limit. Oke? Minimal itu sudah 1000 pip soalnya ya, dari 4600 sampai 4500 ya. Kalau kalian ingin buy limit mungkin di kisaran 4645 ya, mungkin resikonya sama juga agak besar ya kan, karena sekali lagi saya pribadinya adalah saya akan pasang alarm di harga 4600, kemudian di harga 4630 dan di harga 4650. Udah ya, mungkin saya akan tambah satu alarm sih, ini lagi dikit tadi sih hampir banget ya kena ya. Ini kan 4663, ini dropnya barusan banget itu adalah hari ini dropnya sampai di 4670. Aduh, nanggung lagi 70 pip ya. Tapi tetap sih 70 pip itu masih lumayan, bukan kecil ya kan. Kecuali 10 pip mungkin kecil. Tapi lumayan kan, lagi 70 pip gitu ya. Jadi kadang ini nanggung lagi 70 pip, saya rasa ini kalau dia ingin turun lagi, saya rasa oke ya. Tetap saya akan pasang alarm di, mungkin saya akan tambah ya, di 4660, 4650, 4630 dan terakhir 4600. Ada 4 sih alarmnya ya. Jadi kalau kalian pengen ambil average dengan cara seperti itu ya, mungkin di 60, kemudian di 50, atau nggak biar pas di 4645, kemudian nextnya di 4630, nextnya lagi 4600, terserah, boleh juga. Karena sekali lagi, ini kalau sekalinya dia turun, potensialnya adalah untuk ngebuat higher low. Oke, ini harap dicatat. Adapun penurunan pada minggu ini akan tetap dianggap consider sebagai bullish di segi internal ininya ya, internal pergerakan dari daily-nya. Karena sekali lagi daily-nya ini sudah change of character di sini ya. Penumpukannya ini banyak banget. Sekali lagi, di sini ada inverse fair value gap-nya ya kan. Di sini juga ada BPR-nya, kemudian di sini juga ada bullish fair value gap-nya. Ya kan? Banyaklah di sini, oke? Jadi seperti itu dari segi daily. Ya, jadi harap diingat. Kemudian dari segi indikator mengatakan stokastiknya ini sudah menganga ke atas, tapi dari segi RSI-nya ini tertahan di 50. Nah, ini sekarang tidak sesuai nih, ya. Stokastiknya mengatakan kita ngegas naik, tapi dari segi bensinnya ini mulai turun ataupun mulai boros, ya. Jadi kalau kenaikannya ini bisa dibilang sebagai boros ataupun sebagai kenaikan yang dipaksakan, ya ini mungkin bisa jadi, ya. Jadi kalau ini kenaikan yang dipaksakan berarti adalah potensialnya marketnya bisa untuk melanjutkan penurunan hanya untuk sebatas untuk retracement doang. Oke? Tapi ingat, dari segi daily adalah marketnya sudah retest dari daily fair value gap-nya. Entah mungkin ini marketnya bisa langsung tiba-tiba nge-spike naik karena sudah mengambil fair value gap, dan ini mungkin dianggap sudah kena 38,2 dan mungkin juga sudah dianggap retest dari change of karakternya dan kemudian terbang sampai 4.800. Ya udah, kalau marketnya memilih untuk langsung terbang, ya saya pribadi sih nggak bisa komentar apapun
ya. Tapi kalau misalnya didukung oleh masalah kejadian hari ini ya, yang dimana Trump tidak menginginkan respon yang sesuai dengan Iran gitu kan ya, harusnya ini membawa sisi negatif untuk di gold ya. Karena sekali lagi kita trading gold tuh masih dengan oilnya naik, gold turun, dah simple gitu aja ya. Karena dengan demikian berarti dengan adanya respon Trump yang negatif berarti membawa sisi negatif untuk gold, membawa sisi positif untuk oil bergerak naik. Karena kalau kita lihat sekarang harga XTI itu ada di $95 per barel ya. Oke, itu dari segi daily. Sekali lagi ingat ini penumpukannya banyak ya. Kalau kita lihat apakah ini berarti liquidity-nya sudah dihabiskan semua, kita lihat di time frame H4. Oke. Kita cek ya liquidity-nya. Ini habis, kita pakai garis aja ya. Ini habis, kemudian oke. Ini habis, ini habis, ini habis, ini habis. Kemudian di atasnya dikit ini habis, ini habis. Ini ya sisa lagi satu ya. The last, the one and only ya. Sisa lagi sebiji doang nih yang pas di area change of character di harga 4772 ya. Karena marketnya menyisakan lagi satu ya kan, di sini marketnya kan langsung turun nih. Karena marketnya menyisakan lagi satu change of character dan itu di ujung ya kan, berarti marketnya secara logikanya adalah memilih untuk turun, untuk yang namanya adalah mengambil banyak orderan di bawah. Jadi ibaratnya kayak melontar ya kan. Jadi wah itu enak banget tuh ya, itu banget. Jadi saya pribadi, apakah akan ada potensial swing sampai 4.900 plus? Ya, saya akan coba cari ya, saya akan coba cari untuk mungkin 4601, 4600, mungkin juga di 4630 ya kan, sekitaran sana lah ya. Baru saya akan ada niatan untuk cari swing tembak jauh sampai di 4.900, even tuh sampai di 5.000 ya. Dari segi H4 sekarang bagaimana? Apakah kita bisa consider ini sebagai bullish atau bearish? H4 jujur pergerakannya adalah kalau boleh saya bilang internalnya adalah ini high, ini low, ini high tegak lurus masih ya kan. Kemudian dia ngebuat high tinggi, low, lower high, dan lower low. Jadi secara pergerakan H4 ada dua ya. Sekarang pergerakan H4 ada dua. Berdasarkan swingnya itu dia masih tegak lurus dari sini 4545, buset tengah kembar ya, sampai sini. Jadi karena ini masih tegak lurus ya kan, berarti kalian bisa tarik Fibo-nya dari sini sampai sini. Ini Fibo H4 ya. Fibo H4 kalau kita tabrak dengan Fibo daily tadi yang ditarik dari sini sampai sini, maka kita mendapatkan overlapnya adalah mungkin kisaran 4630 ya. Ini overlapping ya. Kalau bisa lihat ini overlappingnya adalah 38,2 adalah daily. Ingat 38,2, 4663 adalah daily. Kemudian retest change of character dan ke bawahnya dikit 4655 adalah H4 ya. Di bawahnya 50% dari segi daily itu di bawahnya dikit adalah 61,8 H4. Jadi secara VIP ada dua di sini ya. Di sini versi daily, ini versi H4. Karena sekali lagi H4 dan daily sama-sama bullish. Kenapa tadi saya katakan ada dua pergerakan H4 ya? Karena sekali lagi H4 secara swing itu adalah tegak lurus. Tapi di dalam tegak lurusnya di sini kita sudah mendapatkan yang namanya pergerakannya membuat low, lower high, dan lower low. Jadi consider ini marketnya akan terus bergerak seperti ini mungkin sampai ke level tertentu, baru nanti dia akan ngebuat tembak naik ke atas lagi. Bisa jadi ya kan. Jadi sekarang kalau kalian ingin ngelihat ini sebagai bearish, yes, bisa juga. Karena sekali lagi H4 internalnya ataupun kondisi terbaru adalah sudah begini ya. Karena dia sudah begini berarti adalah memilih untuk lanjut bearish. Kapan ini H4 nya akan berubah menjadi bullish lagi? Ya udah,
Kalau marketnya memilih untuk bullish lagi adalah wajib ada change of character versi internal ada di atas 4750. Kalau sudah di atas pergerakan seperti ini, jeder ke atas seperti ini, berarti kecenderungan marketnya akan ngebuat yang namanya change of character besar dari segi daily. Berarti ya udah, marketnya akan dominasi bergerak bullish ekstrim, dan berarti ya udah saya tidak mendapatkan harga bagus buat ambil buy. Itu aja. Ya. Nanti kalau kita bicarakan masalah internal sekarang adalah ini H4-nya adalah bearish. Oke, ini kita bicara internal aja lah ya. Kita tidak bicara masalah eksternal ataupun swing. Tapi yang penting catat adalah daily-nya ini bullish, internal dan juga swing-nya sama. H4 ini dua pergerakannya, swing-nya adalah bullish tapi internalnya adalah bearish. Ya, karena sekali lagi ini sudah ngebuat lower low. Oke, supaya kalian tidak bingung ini ya. Kalau kalian ingin ngelihatnya ini adalah sell, ya berarti kalian ngelihatnya adalah di sekarang, kondisi sekarang karena sudah membuat lower low. Indikator mengatakan yes, ini H4 dan RSI sama-sama potensi ngereset, ya kan? Apalagi H4 di sini sudah terjadi yang namanya bearish divergence dan ini sekarang baru berasa bearish divergence-nya gerak, ya kan? Nah, ya kan? Di sini sekarang baru dia bergerak gitu kan? Ya udah, sekarang kalau kalian ingin ambil posisi sell dulu sementara ini mungkin sampai pertengahan minggu, mungkin sampai Selasa atau Rabu, silahkan. Atau kalau kalian ingin beranggapan ini masih posisi buy, ya jangan sekarang. Simple kok, ya. Tunggu aja. Kalau kayak saya ini lebih prefer untuk cari buy, ya nggak mungkin hari Senin sekarang saya buy sih. Tapi kalau misalnya dia ini turun jauh sampai mungkin 4.600 hari ini, ya kan. Ya mungkin saya akan berpikiran untuk tembak buy, mungkin ya kan. Tapi sekali lagi pergerakan H4 bisa aja pergerakan ekstrim, bisa aja kayak begini ya kan. Set berhenti di sini tiba-tiba ke bawah langsung kayak gini, bisa. Atau mungkin ya udah dia pergerakannya rapi ya. Yang mana dia ngebuatnya adalah dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high. Karena hari ini kita ada gap ya. Sekali lagi, ini hari ini kita ada gap soalnya nih. Nutup gap, kemudian low lagi, retrace, low lagi, baru sampai akhirnya dia ngebuat low terakhir dengan jarak pendek, change of character baru tembak. Mungkin terjadi di hari Rabu atau mungkin besok dari Selasa, itu pun kalau pergerakannya rapi, ya kan. Tapi kalau misalnya dia langsung jeber tembak lurus ke bawah garis lurus begini, ya udah sih, mungkin saya akan cari buy di hari ini gitu kan. Tapi tergantung sekali lagi ya, ini pergerakannya mau yang gimana. Apakah memilih langsung jebret jauh ke bawah tegak lurus atau dia mau pergerakannya rapi seperti ini. Market yang menentukan. Oke, intinya adalah sekarang internalnya itu adalah bearish. Oke. Untuk masalah support resistance H4 yang bisa saya kasih sekarang adalah support resistance H4 ya. Ini sih saya agak masalah sih kalau saya kasih support resistance H4 ya. Mungkin H4 saya perlunya di sini sih ya. Ini sih H4 ya 4630 ya. Ini kemudian H4 lagi di bawah mungkin sampai 4609 kayaknya. Ini sampai sini lah ya. Ya ini H4 nih. Ya ini retest change of character ya kan. Dan marketnya lagi sekarang itu adalah masuk ke dalam, ya lagi dikit sih masuk ke dalam bearish fair value bullish fair value gap-nya ya. H1, well kalau kita lihat H1 sebentar kita lihat gapnya dulu. Apakah hari ini sudah ketutup gapnya secara total? Hari ini gapnya kalau dilihat dari versi Oanda kita belum nutup lagi berapa ini ya? Belum nutup lagi 97 pip. Oh sorry 100 pip ya. Kita belum nutup lagi 100 pip. Nah ya kan tadi ya udah kemungkinannya berarti H4 ini bisa aja pergerakannya rapi ya. Dia low nutup gap, low lagi gitu kan? Ya bisa jadi. Kalau kalian beranggapan hari ini bisa potensi nutup gap lagi 100 pip ke atas dan potensi nyari buy ke atas gitu kan ya. Ya silakan sih kalian mikir ya kan. Cuman saya pribadi karena nggak mau ribet ya kan. Ya lebih baik adalah kayak tadi ya kan. Kasih alarm di 60, kemudian 50, 30 dan 4600 gitu kan ya. Simple aja. Ya. H1 kalau kita lihat sekarang ya.
Apakah kita mendapatkan support resistance sekarang di time frame H1? Kalau kita lihat, yes ya, kita mendapatkan versi H1 itu ada di harga 4680. Ya 4680 lah kita kasih ya. Agak ke bawah dikit biar genap aja angkanya. Oke, 4680 ini adalah versi H1 area supportnya. Nah, kalau kita lihat juga di H1 di sini, nah ini candle H1 sudah close ya kan. Kalau kita lihat H1 ini adalah juga bearish ya. Kenapa? Ini sebenarnya sudah saya kasih tahu juga pada saat live di hari Kamis ya di Discord ya kan. Karena potensial ini marketnya menginisiasi terjadi change of character untuk membuat low lebih rendah ya. Berarti ini marketnya adalah ngebuat high. Nah ini juga sudah saya kasih tahu ya kan di hari Kamis pagi ya kan. Low ya kan. Kemudian apa? Dia ngebuat high lebih tinggi daripada 4723. High. Dia ngebuat low, retest resistance become supportnya, kemudian dia ngebuat high. Jarak pendek seperti ini kemudian ditambah engulfing. Kalau kalian ngelihat H1 stokastik atau RSI, ini pasti terjadi divergent nih. Jaraknya pendek soalnya ya. Saya nggak perlu lihat, ini pasti divergent nih. Kemudian dia ngebuat apa? Low. Otomatis di sini terjadi yang namanya change of character di sini. Kemudian dia ngebuat high dan dia ngebuat low. Karena H1 ditutup dengan ekor doang, berarti ini potensi adalah marketnya bergerak naik. Ya, bergerak naik untuk melakukan retracement ke atas. Dan kalau kita ukur dari sini sampai sini, sebenarnya sini sudah kena 38,2 ya. Ya, berarti kemungkinan marketnya nutup gap ini bisa terjadi sih. Kemungkinan adalah dia akan bisa nutup gap dulu, ya kan? Kemudian baru dia akan reject ke bawah. Nah, kalau kalian beranggapan ingin ambil baik untuk hanya sekedar nutup gap, silahkan cari konfirmasinya. Dan kalau ditanya untuk sekarang saya lebih biasnya kemana, saya pribadi biasnya adalah untuk cari sell. Mungkin setelah nutup gap, cari konfirmasi baru cari sell, itu saya lebih prefer ke sana sih sebenarnya. Ya, karena selagi H1-nya ini sudah melakukan yang namanya change of character. Awalnya di sini, ya kan? Ntar apa yang saya hapus tuh? Oh, benar ya. Ini adalah change of character ya kan? Ini adalah change of character. Wow. Ya. Ini adalah change of character. Kemudian di sini adalah break of structure. Red. Ya, karena break of structure-nya hanyalah ekor doang, berarti potensi marketnya retrace naik, terjadi pembalikan, nanti kalian bisa cari cari sell. Ujungnya sih kalau dilihat ya di sini. Thread. Nah, di sana sebenarnya bisa untuk cari sell-nya. Ya kan? Dan kalau kita ukur berdasarkan VIP kayaknya itu hampir 61,8 sih. Ya, di atasnya 61,8 lah lagi dikit ya kan? Tuh. Oke. Kalau itu apakah sekarang kita buy? Ya, kalau kalian ngide cari buy sih ya silahkan aja sih. Cuman sekali lagi ya. H1 ini adalah otomatis sudah bearish. Ya udah. H4 internal bearish, H1 adalah bearish. Jadi kalian mau cari buy? Ya silahkan aja sih. Cuman saya pribadi sih masih cari sell lebih baiknya gitu kan ya. Karena didukung dengan news dan didukung juga dengan pergerakan structure sekarang. Oke. Nih kalau kalian lihat indikatornya. Sorry, RSI-nya ternyata yang ada divergennya, stokastiknya nggak ada. Ini divergennya tipis banget nih divergennya tuh ya. Divergennya tipis. Tapi ada lah, tapi dari segi stokastiknya nggak ada. Oke, sekarang kita cek terakhir yaitu 15 menit. 15 menit adalah low, lower high, lower low, lower high, lower low, change of character, set balik naik, set balik turun. Set dia ngebuat low, lower high, lower low, lower high, lower low, higher high. Oke, 15 menit terakhir adalah bullish ya. Nah, berarti skornya adalah 1 sama ya, atau enggak 2 sama lah. Tapi kalau kita lihat lebih presisi ya, 15 menit ini adalah 15 menit ini setara dengan daily. Yang dimana itu sangat jauh rentangnya. Ya. Supaya terjadi daily itu kan berarti memerlukan banyak candle 15 menit. Ya kan? Karena ini adalah 15 menitnya berpengaruh dengan daily, saya rasa ini tidak akan
merubah keinginan saya untuk cari sell hari ini sih sebenarnya ya. Karena sekali lagi ya, sekalinya ini marketnya dari segi time frame 15 menit ini naik ya kan. Low, lower high, lower low, higher high, potensi higher low dan ngebuat higher high lagi ya kan. Kemudian higher low, higher high. Change of character, sekalinya 15 menitnya ini back to bearish dengan beneran body candle close. Wah, ini bakal lanjut. Wih, jauh ke bawah sih. Gitu. Ya. Jadi kalau kalian ngide untuk cari buy sekarang karena melihat 15 menitnya ini sudah bullish, ya silahkan aja. Cuman saya pribadi lebih menunggu adalah cari sell dengan cara nutup gap atau enggak mungkin dia naik lagi dikit gitu kan. Udah baru saya cari sell. Apakah sekarang tidak bisa di buy? Untuk sekarang sih ini bentar. Set 5 menitnya sih tegak lurus ya. Set. Good. Short naik 5 menitnya sih ini sekarang bullish ya. Cuman ya saya sih nggak mau ngebuy sih. Tergoda sih buat ngebuy, cuman mungkin tipis banget sih saya pengen buat ngebuynya ya. Well, lihat aja lah nanti ya. Jadi intinya sekarang roadmapnya adalah seperti ini ya. Ini daily seperti apa, bearish seperti apa, bullishnya seperti apa ya. Kalau ada yang ingin cari sell, apakah bisa cari sell di bawah? Kalau misalnya kita mendapatkan H1 tutup di bawah 4680 ya. Karena kalau kita lihat H4 ini sekarang H4-nya juga bertahan di atas 4680 ya kan. Jadi kalau mau combo mautnya adalah H4 bisa di atas 4680 ya silahkan kalian bisa cari buy. Tapi kalau misalnya H4 dan H1 keduanya di bawah 4680 ya kalian ngide cari buy, cari sell ya boleh juga, nggak masalah. Mungkin target sampai retestnya soft karakternya. Oh sorry, ini retest change of character udah terjadi ya. Berarti lewat ya. Lewat berarti bisa sampai di sini ya 4650 ya atau 4645 untuk tembus sampai 4631 ya boleh lah. Ya. Kisaran ini sampai sini atau nggak TP jauh sampai 4610 atau nggak sampai angka luar biasa sangat besar di 4600 juga boleh. Silakan atur aja lah ya. Dan kalau kita lihat juga ya, hampir saya lupa ngasih tahu adalah H4 kita mendapatkan satu-satunya H4 terdekat fair value gap ada di sini. Reng, ya kan? Jadi kalau misalnya tiba-tiba marketnya masuk ke dalam 4655, marketnya mental naik, ya bisa jadi. Ya. Jadi kalau kalian mau ambil TP dulu mungkin kisaran 4650, 46 ya kisaran inilah ya. Fair value gap H4 di sini, ya silakan kalau kalian ingin ambil TP-nya di sana. Kalau yang ngide cari sell sih ya, cuman saya pribadi pengen sell, cuman kalau sell ke bawah enggak sih, karena kalau udah marketnya di bawah justru saya cari pembalikan buat cari tembak swing. Kalau dia retrace naik baru saya cari sell itu sih. Oke. Jadi saya sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini ya. Hati-hati, untuk sekarang kita akan menunggu reaksi total dari market, apakah akan mereaksi negatif dan positif dari segi Trump dan juga Iran dari kedua negara tersebut ya kan. Untuk sementara ini sih reaksinya negatif ya. Ini ditunjukkan dengan harga minyak yang naik, dolar naik, kemudian dari segi goldnya bergerak turun dan itu juga dikonfirmasi dengan adanya gap hari ini ya. Jadi overall sekarang adalah ini reaksinya negatif, tapi nanti pada saat sesi London dan New York kita nggak tahu apakah reaksinya akan masih sama atau mungkin sudah mulai berubah, atau mungkin tiba-tiba ya kayak kebiasaan jam 5 sore atau nggak jam 6 sore keluar berita baru. Ya kalau sampai keluar berita baru di jam-jam rawan seperti itu ya, jam-jam kita jarang ngelihat chart karena beneran sore ya kan, jam 5 jam 6 itu bikin kita kacau sih sebenarnya. Oke. Jadi tetap hati-hati, tetap waspada apapun akan terjadi pada setiap harinya ya kan. Jadi tetap waspada, tetap gunakan risk management yang bagus. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.